Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmu bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Risa Basalamah MA Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini dengan mengangkat tema jangan takut masa depan. Alhamdulillah acara ini terselenggara oleh Komite Medik Rumah Sakit Haji Andi Sultan Daeng Raja Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bulukumba Sulawesi Selatan. Baiklah, sebelum kita mempersilakan Ustaz membawakan materinya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata tertib berlangsungnya acara kita. Yang pertama, marilah sedapat mungkin kita meluruskan niat kita, insya Allah ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya nama peserta kajian di platform harus nama asli, bukan nama device ataupun yang lainnya. Kemudian untuk peserta akhwat dimohon untuk menonaktifkan videonya, dan untuk semua peserta baik akhwat dan ikhwan untuk memute audio atau menonaktifkan audionya selama acara berlangsung. Insya Allah semoga dengan itu materi yang akan disampaikan oleh Ustaz kita bisa serap dan dengar dengan baik tanpa gangguan. Kemudian selanjutnya pastikan bahwa platform terbebas dari hal-hal yang melanggar syariah atau yang akan bisa menimbulkan fitnah, misalnya tidak adanya musik ataupun gambar-gambar yang tidak disyariatkan pada foto profil peserta kajian. Kemudian selanjutnya untuk para peserta untuk menyiapkan catatan-catatan. Insya Allah karena itu merupakan adab dalam bertolabul ilmu, menuntut ilmu untuk segera mencatat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang kita catat daripada materi yang akan disampaikan. Kemudian terakhir pertanyaan-pertanyaan kemudian bisa ditulis di kolom chat atau bisa di WA langsung pada nomor yang disiapkan oleh panitia. Baiklah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita persilakan saja kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Risa Basalam MA Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, Masya Allah, hari ini kita kembali mengaji, belajar. Di saat banyak manusia di akhir pekan ya menghabiskan waktu untuk liburan, untuk hiburan. Tapi hari ini kita menyempatkan untuk berlibur, meninggalkan kesibukan dunia, menuju ke taman-taman surga.
Bukankah Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling? Kerjanya malaikat ini keliling jalan-jalan mencari hilaqud dzikr, mencari majelis-majelis ilmu di mana di situ nama Allah disebut ya. Sehingga tatkala mereka menemukan tempat orang-orang berkumpul menuntut ilmu, mengkaji, mengaji, maka mereka saling mengatakan halummu ila bughyatikum. Ayo nih, yang kita inginkan sudah ada nih di depan mata nih. Dan mereka pun turun untuk menikmati siraman rohani. Ahibati fillah. Bicara masa depan. Manusia itu punya sifat ingin tahu, penasaran, yang kadang berlebihan. Khususnya untuk perkara-perkara yang akan datang. Hal-hal yang belum terjadi. Kenapa kita melihat adanya zodiak? Orang bikin, nulis, ngarang orang tuh. Ngarang menurut pikiran dia sendiri atau pikiran manusia yang lainnya tentang kondisi manusia. Oh, yang lahir bulan ini seperti ini, yang lahir bulan ini seperti ini. Karena manusia memang punya sifat ingin tahu kondisiku gimana sih ke depannya. Ahibati fillah, ada paranormal. Yang kita tahu paranormal ini juga ya masih laris sih. Masih didatangin oleh manusia. Bahkan sebagian paranormal itu juga live. Mereka juga punya acara online. Dan di abad yang seperti ini masih ada yang percaya. Nah, bahkan kalau kita lihat kesialan, percaya dengan angka. Oh, nggak boleh angka 3, nggak boleh angka 13, nggak boleh angka. Ya Allah, dari mana engkau? Itu ketakutan dengan masa depan. Ketakutan kalau ini akan mendatangkan kesialan. Angka bisa mendatangkan kesialan dari mana? Suara burung. Dulu orang-orang Arab jahiliyah karena takutnya dia dengan masa depan, kalau mereka hendak melakukan perjalanan, mereka takut, khawatir akan terjadi apa nanti di perjalanan. Kita kan nggak tahu. Mungkin ada tabrakan, mungkin akan ada angin puting beliung. Mungkin kalau kita naik pesawat gimana nanti kalau pesawatnya jatuh. Ada banyak kekhawatiran. Orang-orang jahiliyah dulu itu kalau mau safar, melakukan perjalanan, mereka menggesu burung. Menggesu itu mengusir burung. Jadi burung itu kan kadang-kala, apalagi di masa lalu ya, ada di pohon, ada di ilalang. Mereka usir. Dilihat terbangnya kemana. Kalau terbang ke kanan, berarti mereka akan melanjutkan perjalanan. Kalau terbang ke kiri, berarti mereka tidak akan melanjutkan perjalanan. Atau mereka dulu datang ke paranormal, ke dukun. Nanti di sana akan dikasih undian. Jadi dia ambil undian itu. Ada yang mengatakan berangkat, nggak berangkat. Kalau yang ditarik berangkat, dia berangkat. Jamaah rahimakumullah, ada lagi yang hidup dalam was-was. Takut penyakit. Nih kalau bicara ada kanker, oh ternyata kanker ini banyak menimpa wanita. Jadi pada ketakutan. Ya. Ada yang takut di PHK. Ada yang takut tidak menikah. Takut nggak punya anak. Takut kawinnya, suaminya kawin lagi. Takut. Takut dengan masa depan anak-anaknya. Ketahuilah, kita memang nggak tahu dengan yang gaib. Terus gimana? Ya serahkan sama Allah. Allah tuh yang tahu. Kata Allah Jalla Jalaluhu di surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah? Nah,
Nah, silahkan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Inilah kunci-kunci ilmu gaib. Yang Nabi SAW mengatakan, mafatihul ghaibi khams. La ya'lamuha illallah. Kunci-kunci gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang baru saja kita baca ayatnya. Kiamat, nggak ada yang tahu. Tapi ada aja yang meramal kiamat. Dulu rame. Kiamat itu 2012. Wah, ribut. Ini menurut perhitungan suku Maya. Ini menurut perhitungan fulan. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Terus ya udah jalanin hidup ini. Kiamat pasti datang. Tapi kapan waktunya kita nggak tahu. Sehingga kalau ada orang ngasih tahu kita kiamat nih 7 hari lagi. Bagaimana hidup manusia? Kacau. Ketakutan dia dengan sesuatu yang tidak benar. Yang kedua, turunnya hujan. Ya, kita punya peribahasa. Awan itu bukan pertanda, bukan selalu menurunkan hujan. Ya, pertanda akan turunnya hujan, tapi belum tentu hujannya turun. Nggak ada yang tahu kapan hujan itu turun. Oh, ada perakiraan cuaca. Iya, mereka hanya memperkirakan. Oh, Jakarta hari ini mendung, gerimis. Nggak mendung, nggak gerimis. Ini namanya manusia hanya memperkirakan karena ngelihat geraknya awan, angin, ini itu ya. Tapi siapa yang tahu hujan itu kapan turunnya? Di mana turunnya? Berapa ton yang akan turun? Allah yang tahu. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Janin yang di perut. Siapa yang tahu? Cuma Allah. Loh Ustaz, sekarang kan bisa dilihat laki apa perempuan. Iya nggak, tapi laki sama perempuan bisa dilihat. Tapi hidup sama mati dia siapa yang tahu? Kalau dia nanti lahir tanggal sekian, mungkin bisa direncanakan. Kita mau operasi insya Allah tanggal 10 Rabiul Awal. Baik. Bayinya hidup apa mati? Nggak tahu Ustaz. Bayinya ini nanti rezekinya berapa? Nggak tahu lah. Nanti bayi ini akan sampai SMP, apa sampai SMA, apa sampai nikah, atau dia hanya berumur 7 hari. Dari kelahiran dia mati. Nggak tahu kita. Subhanallah. Tadi malam ana baca koran. Kenapa baca koran? Bungkusnya makanan. Koran ini agak lama sudah. Di masa Covid ini cuma koran. Di Jember. Itu dalam kurun waktu berapa lama, nah lupa. Ditemukan 8 bayi yang dibuang. Di Jember. 8 bayi yang dibuang, 7 mati, 1 hidup. Kita nggak tahu bagaimana masa depan itu, Pak. Tadi ada yang lahir dibuang sama orang tua. Kita
Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Besok kita mau ngapain? Apa yang akan terjadi dengan kita besok nggak ada yang tahu. Artinya yang akan terjadi bentar lagi kita nggak tahu sebenarnya. Berapa banyak orang yang dia duduk di restoran, tahu-tahu restorannya ambruk karena gempa. Tahu nggak dia akan terjadi gempa? Nggak ada. Maka sampai hari ini pemerintah nggak bisa mengumumkan nanti akan ada gempa jam 7 malam. Nggak bisa. Yang bisa mengatakan nanti akan ada pemadaman listrik jam 7 malam. Itu memang mereka yang merencanakan. Tapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nggak tahu. Kita mau naik motor. Motor kita remnya akan belong. Lalu kita akan menabrak tiang listrik. Lalu kaki kita akan patah. Siapa yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Setelah terjadi baru kita tahu ini takdir nih. Kemudian bicara kematian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu di bumi mana yang mati. Karena apa dia mati? Masya Allah di masa COVID ya. Yang dahsyat pada waktu beberapa bulan yang lalu. Ada orang-orang tua yang sudah sepuh mati bukan karena COVID. Orang sudah kebayang ini orang rentan kena COVID. Mati dia nggak kena COVID. Ahibati fillah. Tapi manusia tadi kepo, penasaran. Kepingin tahu, nggak ada yang tahu. Maka jangan percaya ramalan. Ya namanya orang ramal kadang-kala benar ya, kadang-kala benar. Manusia itu makhluk yang lemah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Dan pada hakikatnya kelemahan yang dimiliki oleh manusia itu berdampak positif. Kalau dia pandai mengarahkan. Rasa takut dengan masa depan, dengan apa yang terjadi, itu seharusnya menjadi positif. Kalau manusia diciptakan kuat, ya dia nggak butuh sama Allah nantinya. Dia akan sombong, dia akan congkak, dia akan angkuh. Allah ingatkan kalian lemah. Sehingga kelemahan itu mengantarkan dia untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk mencari pertolongan kepada Allah. Dia takut dipecat, terus gimana? Ya udah doa, minta sama Allah. Dia takut kena COVID, dia prokes. Tapi gimana? Ada orang prokes kena. Minta lagi sama Allah Azza wa Jalla. Dia mungkin vaksin. Enggak, engkau vaksin. Ada orang udah vaksin. Lengkap 2 kali. Yang paling bagus vaksinnya terpapar, mati. Gimana? Ya. Agar engkau kembali kepada Allah. Dia takut rumah tangganya berantakan. Ada orang yang takut menikah karena takut cerai. Dia pernah gagal. Dia takut. Ya engkau minta sama Allah. Agar Allah menjagamu. Karena masa depan itu penuh dengan misteri. Yang sejatinya 50.000 tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatat 50.000 tahun. Jadi apa yang akan terjadi ke depan tuh Allah tahu. Kita nggak tahu. Allah sudah takdirkan. Nanti kalau sudah terjadi kita akan tahu. Maka keyakinan kita bahwa Allah Jalla Jalaluh telah menakdirkan segala sesuatu yang baik dan yang buruk, maka itu akan menjadikan kita hidup tenang dan damai menghadapi apapun. Dapat nikmat, mau dapat musibah, dia akan menerima semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentar anak akan kirim untuk ditampilkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan gambaran kepada kita. Ditampilkan, kirim ke Telegram.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khattan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nah, Nabi pernah bikin garis segi 4. Bikin kotak segi 4. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Beliau bikin garis lurus di tengahnya itu sampai keluar. Kita lihat tuh garisnya yang merah itu sampai keluar, sampai ke warna ungu tuh. Kemudian beliau membuat garis-garis wa khatta khutatan sigharan. Garis-garis kecil di kanan dan kiri garis yang di tengah itu kita lihat. Lalu beliau menjelaskan, hadzal insan. Garis itu yang merah itu tuh manusia tuh. Itu manusia. Kemudian garis biru yang segi 4 kotak itu adalah ajalnya. Jadi dia nggak bisa keluar dari ajalnya itu. Adapun garis yang kecil di kanan kiri itu al-a'rad. Al-a'rad itu ya musibah-musibah, bencana-bencana yang menimpa dia. Dia selamat di kanan, kena di kiri, kena di kiri, selamat di kiri, kena di kanan. Seperti itu kehidupan ini. Adapun garis ungu yang keluar itu adalah angan-angannya. Angan-angan itu selalu melewatin umur manusia. Seperti ini kondisi kehidupan. Nabi udah jelasin. Kita akan mati. Kita punya angan-angan sampai keluar dari ajal kita. Seorang muslim ketika tahu, maka dia yakin bahwa dia akan mampu menghadapi masa depan. Allah tidak memberikan cobaan. Allah tidak memberikan bala kecuali sesuai dengan kemampuan hamba. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Iya, di antara cobaan itu rasa takut. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jadi rasa takut dengan masa depan, takut di PHK, takut kena penyakit, takut itu ujian dari Allah. Allah menyebutkan kami akan menguji kalian dengan rasa takut itu. Dengan kelaparan, kemudian kekurangan harta, takut bangkrut. Kemudian takut ditinggal mati orang-orang yang dia cintai. Bakal mati tuh orang-orang. Yang kita cintai bakal mati. Kalau nggak mereka dulu yang mati, kita dulu yang mati. Wasthamarat, masalah buah-buahan. Betapa banyak kita sering dengar cerita. Para petani. Yang ketika dia menanam. Dia sudah merencanakan. Insya Allah panen 4 bulan lagi. Ini 1 hektar kira-kira menghasilkan ya 7 ton beras atau gabah. Bismillah. Mulai dia bekerja. Semangat. Tahu-tahu datang hama, wareng. Habis. Gimana? Kita ingat Allah udah ngomong. Dia akan menguji kita. Kita diciptakan itu sebagai hamba. Kita dimasukkan ke ruang ujian untuk dites, untuk dicoba agar kita bisa masuk ke surga Allah Azza wa Jalla buat yang lulus tes tersebut. Jadi rasa takut ini yang seharusnya rasa takut dengan masa depan itu ada.
Terus gimana? Itu seharusnya mengantarkan kita untuk selalu baca zikir pagi dan petang. Kita takut kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimat yang maha sempurna dari kejahatan ciptaan Allah. Kita baca doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku meminta kesembuhan, keselamatan buat badanku, buat pendengaranku, buat penglihatanku, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Kita takut. Wa min adzabil qabr, dengan azab kubur. Jadi rasa takut itu penting dengan masa depan, tapi kita harus tahu apa sikap kita tatkala kita takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Ya kita berdoa minta sama Allah. Kalau nanti terjadi, ya sudah kita katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh milik Allah, kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kehilangan hartanya, yang kehilangan jabatannya, yang kehilangan pekerjaannya, kita bakal kehilangan semua yang kita miliki. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau meletakkan putra satu-satunya, Ismail, bersama ibundanya, istri Nabi Ibrahim, Hajar, di Mekah. Bayangkan Nabi Ibrahim meletakkan di situ di Mekah. Hanya dikasih air, satu wadah, dan kurma. Tidak ada siapa-siapa. Bagaimana perasaan orang tua? Ada kekhawatiran Nabi Ibrahim. Nah, dengan masa depan anak dan istri. Maka kemudian beliau berdoa mengatakan kepada Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan dari anak keturunanku di lembah yang tidak ada cocok tanam di situ. Nggak ada.